Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Yusuf Alawi, NIM C9321992. Di sini saya akan menerangkan mengenai peran ICRC dalam menyelesaikan konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ICRC. ICRC yang didirikan pada tahun 1863 merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Organisasi ini memiliki prinsip tidak memihak, netral, dan mandiri, yang memfokuskan misinya hanya pada aspek kemanusiaan yang dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata dan korban kekerasan, serta memberikan bantuan pada korban-korban tersebut. ICRC merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang selalu berusaha memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, baik dalam pertikaian bersenjata internasional maupun dalam konflik internal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peranan ICRC dalam konflik bersenjata internasional. Dalam hal ini saya akan mencontohkan sebuah kasus konflik bersenjata internasional, yaitu Rusia dan Ukraina. Presiden ICRC Robert Mardini menyerukan pada semua pihak, yaitu Rusia dan Ukraina yang terlibat dalam konflik bersenjata, untuk menghentikan pertempuran dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Lebih lanjut, Mardini menyampaikan keperluan kesepakatan yang konkret dan tepat antara Rusia dan Ukraina untuk meringankan penderitaan dan mencegah tragedi lebih lanjut, sehingga warga sipil yang ingin pergi dapat mencapai keselamatan. ICRC menyerukan untuk semua pihak, Rusia dan Ukraina yang berkonflik dalam pertempuran, harus menyetujui modalitas dan waktu untuk gencatan senjata. Hal ini sebagai kesepakatan yang harus dihormati dalam rangka menentukan lokasi yang tepat untuk rute perjalanan yang aman bagi warga sipil. Dalam konflik bersenjata yang terjadi, ICRC siap bertindak sebagai perantara netral untuk memfasilitasi dialog antara isu-isu kemanusiaan. ICRC menghimbau pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum humaniter internasional. Kemudian, warga sipil yang tidak ambil bagian dalam permusuhan infrastruktur sipil, rumah sakit, dan tenaga medis tidak dapat menjadi sasaran. ICRC bekerja keras dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina untuk memaksa kedua negara tersebut memperhatikan dan menetapkan hukum humaniter internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran ICRC dalam konflik bersenjata non-internasional. Dalam hal ini saya akan memberi contoh mengenai konflik bersenjata non-internasional, yaitu mengenai konflik Boko Haram yang terjadi di Afrika. Pada kasus Boko Haram, Nigeria mengizinkan ICRC untuk masuk dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah beberapa tahun lamanya. Untuk dapat masuk ke dalam daerah konflik, aktor seperti ICRC harus mengutamakan misi kemanusiaan.
tidak ada perubahan pada misi agenda. ICRC boleh mempunyai pendapat, namun tidak menjadi urusannya. ICRC tidak bertugas untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran hukum humaniter. Staf ICRC juga dibebaskan dari kewajiban memberikan pembuktian jika dipanggil dalam prosedur pengadilan. Karena kenetralan dan akses ICRC akan terancam terhadap sifatnya yang tidak memihak bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan ICRC pada korban konflik tidak memiliki efek pada kualitas konflik, seperti bantuan makanan dan air, bantuan perawatan kesehatan, bantuan pengungsi dan bantuan orang hilang, dan bantuan pada daerah yang terkena dampak konflik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.